warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maria dari kelas A02 PGSD semester 5. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan sebuah simulasi pembelajaran mata kuliah pembelajaran terpadu. Di sini saya mengambil kelas 4, tema 6, dan pembelajaran kedua. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah pada sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Gimana anak kabarnya hari ini? Pada sehat? Sebelumnya Ibu absen dulu. Di sini hadir semua atau ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Alhamdulillah hari ini pada masuk semua ya. Kita nyanyi dulu bareng-bareng yuk. Ada yang tahu nggak sih lagu Tik 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 Bunyi Hujan? Tahu? Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Kita udah nyanyiin lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Nah, setiap hewan dan tumbuhan membutuhkan air. Air dapat bersifat dari air hujan maupun sumber air. Dari lagu tersebut, ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat dan ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat atau lambatnya lagu biasanya disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah yang menentukan tempo lagu. Yang pertama, largo. Largo biasanya lambat sekali. Lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Di sini ada yang mau jadi pemain biola nggak? Ada. Bagus ya. Nah, di sini Ibu membacakan sebuah puisi tentang kupu-kupu. Ibu contohin dulu, nanti kita bacakan bareng-bareng ya. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Nah, kita baca lagi ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Kupu-kupu terbang ke sana kemari, mencari bunga-bunga yang sedang mekar. Sungguh indah warna sayapmu yang menari, berpadu dengan indahnya bunga yang mekar. Nah, bagaimana bunyi akhir puisi pada bait di atas? Ya, yang pertama pada bait pertama mari, berarti akhir puisinya I. Yang kedua mekar, ya, A. Yang ketiga menari, berarti akhir pada bait puisi tersebut I. Yang terakhir mekar, berarti pada akhir bait puisi di atas yaitu ya, A. Pinter ya. Bunyi vokal akhir pada baris puisi disebut rima. Ada puisi yang memiliki rima teratur, misalnya AI, atau lebih dikenal dengan A, B, A, B. Rima tersebut biasanya terdapat pada puisi jenis lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima. Akhir AB, AB, setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Di sini ada yang tahu kepompong? Ya, kepompong itu sebuah anak telur kupu-kupu yang akan menetas nantinya jadi kupu-kupu. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan atau perkembangan kupu-kupu.
Di dalam kepompong, yaitu ulat, akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus atau daur hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Ya, metamorfosis itu daur hidup hewan atau perkembangbiakan hewan. Setiap hewan pasti bakalan berkembang biak. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Sehingga metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya, ada yang tahu nggak hewan apa? Ya, kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangbiakannya. Hewan metamorfosis tidak sempurna ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Contoh metamorfosis tidak sempurna, ada yang tahu apa? Kecoa, ya bisa jadi kecoa. Ada yang lain? Belalang, ya benar, belalang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran atau sebuah siklus hidup metamorfosis sempurna atau kupu-kupu. Yang pertama, kupu-kupu akan bertelur dan telur itu akan berubah menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, kupu-kupu tersebut akan menjadi sebuah kepompong yang nantinya akan berubah menjadi kupu-kupu. Nah, yang terakhir, kupu-kupu akan menjadi dewasa, kupu-kupu dewasa. Nah, nanti setelah kupu-kupu menjadi dewasa, akan balik lagi akan bertelur sehingga nantinya akan mengalami siklus hidup atau daur hidup kupu-kupu. Nah, kita ulangi ya. Yang pertama apa? Ya, pertama kupu-kupu bertelur, pintar. Selanjutnya, setelah menjadi telur, ya kupu-kupu akan berubah menjadi ulat. Kupu-kupu akan berubah menjadi ulat. Selanjutnya yang ketiga, ya setelah menjadi ulat, kupu-kupu akan menjadi kepompong. Kepompong ini. Setelah kepompong akan menetas dan menjadi kupu-kupu yang baru menetas ini. Nah, setelah menjadi kupu-kupu kecil, kupu-kupu akan menjadi kupu-kupu dewasa yang nantinya akan menghasilkan telur. Seperti itu. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna atau metamorfosis belalang. Metamorfosis belalang ini yang pertama, belalang bertelur. Belalang dewasa bertelur dan nanti akan bertelur. Lalu setelah menjadi telur, telur ini akan menetas menjadi belalang kecil atau belalang baru lahir. Nah, selanjutnya akan menjadi belalang dewasa. Nah, setelah menjadi belalang dewasa, nantinya akan menetas lagi seperti itu. Yang itu dinamakan dengan siklus hidup hewan atau daur hidup hewan. Nah, dari pembelajaran tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jadinya kesimpulannya yaitu metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Ada yang metamorfosis tidak sempurna dan ada metamorfosis sempurna. Tadi metamorfosis tidak sempurna apa? Belalang. Yang metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang. Sedangkan metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Nah,
Setelah pembelajaran ini selesai, Ibu akan memberikan tugas kalian secara berkelompok. Tugasnya yaitu kalian membuat bagan tentang metamorfosis kupu-kupu dan belalang tadi atau hewan yang lainnya. Nanti kalian gambar dan warnai atau semenarik mungkin di kertas HVS. Mungkin seperti itu tugas dari Ibu. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video praktik pembelajaran saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Dan saya juga memohon kepada Ibu dosen untuk memberi saran dan kritik dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.